Halo sahabat pelajar, selamat datang di channel Mitra Pelajar Indonesia. Nah, di video kali ini akan ada pembahasan geografi tentang subbab pedosfer. Soalnya ini soal-soal SBMPTN dan juga soal-soal UN. Jadi disimak baik-baik sampai selesai video ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di video ini supaya channel ini makin berkembang. Kita lanjut mulai soalnya. Oke sahabat pelajar, jadi ini ada soal geografi juga tentang pedosfer juga. Soal UGM 2018. Nah, di soal ini ngomongin tentang dataran aluvial sangat potensial untuk pengembangan pertanian dan permukiman. Kenapa sih demikian? Kamu harus tahu dulu sebenarnya karakteristik dari dataran aluvial. Dari dataran aluvial. Dataran aluvial itu merupakan dataran yang berada di dataran rendah atau dia topografinya datar dan merupakan daerah endapan. Karena dia endapan dan topografinya datar, dia biasanya airnya melimpah. Itu adalah dataran aluvial. Selanjutnya kita lihat soalnya, dibilang adalah kawasan pengembangan pertanian dan permukiman. Oke, notes pertama, pertanian udah pasti dia butuh yang namanya air. Permukiman udah pasti dia butuh yang namanya rumah. Rumah hanya bisa dibangun di lahan yang datar. Oke, karena nggak mungkin bisa ada rumah kalau lahannya itu nggak datar. Sekalipun rumah tersebut ada di tebing, pasti tebing itu akan dibuat datar dulu nih, sehingga bisa membuat fondasi rumah. Nah, berarti di sini kita cari di option pilihan ini yang ada kaitannya dengan air dan ada kaitannya dengan topografi. Berarti kita cari di option A, daya topang tanah rendah. Kalau daya topang tanah rendah udah pasti nggak mungkin bisa ada pemukiman. Yang B, akuifer potensial dan topografi bervariasi. Tadi kakak bilang kalau topografi bervariasi sangat minim banget bisa ada pemukiman. Jadi option B salah. Daya topang tinggi dan tanahnya subur. Oke, daya topangnya tinggi dan tanah subur bisa jadi, tapi daya topang tinggi itu tidak termasuk dalam ciri-ciri dari karakteristik dataran aluvial. Dan ingat, dataran aluvial itu kan adalah endapan. Endapan itu justru daya topangnya tidak terlalu tinggi, tapi dia tertolong oleh topografi yang datar, makanya bisa dibangun oleh bangunan, gitu kan. Daya topang tinggi itu kayak tanah liat atau sol tuh bisa daya topang tinggi, dan itu bisa dibangun juga. Jadi walaupun dia agak sedikit miring, tetap bisa dibuat sebuah daya topang gitu kan. Nah, yang D, topografi datar dan ketersediaan air itu ada. Nah, inilah yang paling tepat. Jawabannya adalah yang D. Kenapa kak bukan yang E? Yang E kan benar semua. Ketersediaan air benar, tanahnya subur benar. Tapi ketersediaan air kan bukan syarat untuk pengembangan sebuah permukiman kan, tapi dia untuk pertanian saja. Sedangkan soalnya diminta adalah pertanian dan pemukiman. Jadi harus lebih teliti lagi dalam membaca soal ya. Nah, soal tentang ini gampang kan? Kita lanjut soal berikutnya. Oke sahabat, selanjutnya adalah soal SBMPTN juga, tapi tahun 2018. Di soal ini itu tak ngomongin tentang yang namanya karakteristik fisik dari tanah yang dapat terjaga dengan adanya buffering. Nah, berarti kalau tipe soal kayak gini kamu harus paham apanya nih? Kamu harus paham betul apa itu tentunya buffering kan? Dan kalau sifat fisik berarti berkaitan dengan apa? Fisik itu berarti bisa aja dengan kondisi lapisan tanahnya. Nah, kita ini ya, sifat fisik tanah. Sifat fisik tanah itu biasanya di dalamnya itu sudah mencakup nih. Yang pertama dari ketebalan lapisan tanah pastinya. Ketebalan lapisan tanah itu menjadi salah satu sifat fisik tanah, ya kan? Kemudian warna tanah. Warna tanah juga termasuk ke dalam sifat fisik tanah tersebut. Kemudian kelembaban tanah. Kelembaban tanah itu juga masuk kategori sifat fisik tanah. Kemudian tekstur. Kemudian struktur tanah. Ya kan? Itu memengaruhi yang namanya sifat fisik tanah. Nah, karena soalnya di sini adalah ngomongin tentang buffering,
Buffering itu adalah konservasi tanah, gitu ya. Jadi kamu biasa aja aktivitasnya, jangan pelan-pelan banget. Nah, jadi di soal ini ngomongin tentang yang namanya buffering. Apa sebenarnya buffering itu? Buffering itu adalah salah satu metode konservasi tanah. Metode konservasi tanah. Metode konservasi tanah itu ada banyak kan? Ada 3. Ada fisik, kimia, sama biologi. Nah, di sini buffering ini adalah sistem konservasi tanah yang vegetatif. Oh tadi maksud saya ada sifat fisik atau mekanik, vegetatif dan juga kimia. Salah. Jangan gitu masa salah. Oke, tes ganti ya, perbaiki. Oke, di soal ini ngebahas tentang yang namanya sifat fisik tanah apa sih yang terjaga dengan adanya sistem buffering ini. Buffering ini adalah salah satu metode konservasi tanah. Metode konservasi tanah tapi secara vegetatif. Arti vegetatif di sini artinya menggunakan tanaman. Nah, karena di sini dia menggunakan tanaman, berarti kira-kira nih ya yang mempengaruhi itu apa aja sih, gitu kan? Jadi sebenarnya metode ini itu kayak penanaman tanaman di lereng dengan menggunakan tanaman berkayu. Jadi ini penanaman berkayu di lereng. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk yang namanya konservasi tanah, pasti tujuannya untuk mengurangi erosi. Secara umum mengurangi erosi. Nah, berarti kita cari di sini nih yang termasuk ke dalam karakteristik fisik dari tanah tersebut. Option A, kandungan unsur hara, itu bukan fisik tapi itu adalah metode kimiawi. Option B, mempertahankan topsoil dari erosi. Nah, bisa jadi nih jawabannya adalah yang B, tapi kita lihat dulu option lain ya. Option C, menjaga keseimbangan kadar air tanah. Kalau kadar air tanah nanti lebih ke sifat kimiawinya. Sifat fisik juga bisa kadar air tanah, tapi itu bukan tujuan utama dari yang namanya buffering. Jadi bukan jawabannya. Tekstur tanah juga termasuk sifat fisik. Tapi buffering ini kan tadi dibilang tujuannya untuk mengurangi yang namanya erosi. Semua hal yang berkaitan dengan metode vegetatif biasanya itu akan berhubungan dengan mengurangi erosi, gitu ya. Jadi yang D salah. Kenapa D salah? Yang tadi alasannya. Dan biasanya kalau tekstur tanah itu dipengaruhi dengan penambahan BO. Penambahan BO, bahan organik tanah. Oke, ini penambahan bahan organik. Penambahan bahan organik. Sedangkan kalau meningkatkan kadar asam ini sifat kimiawi dan ini biasanya dengan menggunakan kapur. Nah, jadi sudah jelas nih jawabannya adalah bebek. Gampang kan soalnya, kamu cukup paham sifat fisik kimia apa, kemudian paham itu metode konservasi. Oke sahabat pelajar, jadi ini adalah pembahasan tentang pedosfer juga di SBMPTN tahun 2014. Di soal ini ditanyakan tentang jenis tanah yang terbentuk karena dipengaruhi oleh, relief dan topografi. Dipengaruhi oleh relief dan topografi yang berasal dari endapan. Oke, jadi langkah pertama kalau ketemu soal kayak gini kita harus tahu dulu jenis tanah itu berasal dari mana. Ya kan? Nah, organosol. Organosol itu adalah jenis tanah yang berasal dari tanaman yang melapuk. Jangan sini kita tulisnya ya, biar rapi, kita tulis yang gede aja. Jadi ulangi lagi, step. Nah, langkah pertama kalau misalkan kita mau ngerjain soal seperti ini, ditanyakan jenis tanah apa, kita harus tahu dulu bahan induk penyusun tanahnya tersebut. Karena di kata kuncinya soal ini adalah ngomongin berasal dari endapan, ya kan? Oke, kita bahas dari mulai organosol. Organosol ini sering juga atau dapat kalian bilang sebagai tanah gambut.
Sering dengar kan, di mana tanah gambut ini adalah tanah yang berasal dari tanaman yang melapuk. Tanaman yang melapuk. Jadi sudah pasti jawabannya itu bukan organosol. Kemudian tanah yang kedua adalah regosol. Nah, regosol ini adalah tanah yang memiliki butiran kasar dan sebenarnya dia itu campuran antara abu vulkanik dan juga endapan sungai. Ini adalah campuran abu vulkanik dan endapan sungai. Dan endapan, ya kan? Kenapa bisa campuran gini? Karena reliefnya, organosol ini reliefnya terdapat di dekat sungai. Topografinya itu datar. Topografi ya ini, datar dan umumnya berada di dekat sungai. Ya kan? Nah, makanya jadi mungkin bisa jadi jawabannya adalah yang B. Tapi kita lihat dulu yang lainnya, bisa aja nanti kan benar-benar murni dari endapan saja. Sekarang kalau latosol. Latosol itu tanah yang berasal dari endapan juga. Tapi dia batu liat. Ini dominannya adalah batu liat. Ya kan? Kemudian andosol. Nah, andosol itu udah jelas banget kan yang sering kamu dengar, di mana andosol adalah tanah yang terbuat dari abu vulkanik dan bukan endapan abu vulkanik, ya kan? Tapi abunya asli. Yang ini adanya di lereng atas. Kalau tadi regosol itu dia abu vulkanik juga tapi di lereng bawah, sehingga dia itu endapan sisanya gitu kan. Sedangkan kalau andosol itu benar-benar dari abu vulkaniknya yang bercampur sama tanah tersebut. Nah, kalau grumosol itu berasal dari batu liat plus kapur gitu, dan kapur, jadi dia campuran tuh antara batu liat dan juga kapur. Oke, jadi ini jawabannya udah jelas adalah regosol. Dan satu lagi tambahannya, di mana regosol ini merupakan tanah yang berasal dari endapan atau sedimentasi yang lumayan dominan di Indonesia, apalagi kita banyak sungai kan gitu. Oke, jadi jawabannya adalah regosol. Gampang kan soalnya? Oke sahabat, ini tetap masih sama soal geografi juga, SBMPTN juga di tahun 2013. Nah, di soal ini ngomongin tentang kenapa sih tanah andosol itu cocok banget untuk hortikultura. Nah, untuk ngerjain soal ini kamu harus paham dulu apa itu tanah andosol dan apa itu hortikultura. Oke, tanah andosol. Andosol itu adalah tanah yang berasal dari abu vulkanik. Ya kan, dia berasal dari abu vulkanik dan tanahnya itu dia teksturnya gembur. Bukan tekstur ya, tanahnya tuh kategorinya gembur, bisa kita. Untuk soal ini kita harus ngebahas dulu sebenarnya apa sih tanah andosol itu dan bagaimana sih tanaman hortikultura itu sehingga cocok di andosol. Oke, tanah andosol, poin-poin penting yang harus kamu tahu tentang tanah andosol. Yang pertama, dari mana bahan induknya? Bahan induknya berasal dari abu vulkanik. Bahan induknya berasal dari abu vulkanik karena full abu vulkanik sehingga dia punya warnanya tanah itu hitam. Udah hitam, tanahnya itu gembur. Gembur itu kayak gampang diterobos gitu, jadi gampang hancur gitu kan. Nah, tanah ini itu tanahnya sifatnya itu plastis. Plastis itu maksudnya gampang dihancurkan gitu. Gampang hancur. Nah, karena sifat tanah inilah dia sangat cocok untuk tanaman-tanaman yang punya karakteristik akar itu akar serabut. Ya kan? Kayak hortikultura ini. Si hortikultura itu kan kayak semacam sayur ya. Sayur itu kayak cabai, bawang, wortel, itu kan hortikultura. Mereka itu punya yang namanya akar serabut. Sehingga itu bikin si hortikultura ini cocok banget sama yang namanya si andosol.
Nah, andosol ini itu kan berasal di kaki gunung. Oke, dia terletak di kaki gunung. Karena kan di abu vulkanik ya, pasti wajar kalau dia terletak di kaki gunung. Nah, karena terletak di kaki gunung tersebut, biasanya dia punya kadar air tanah tinggi dan kelembaban tinggi. Dan kelembabannya tinggi. Nah, kelembaban tinggi ini sangat bagus banget untuk tanaman-tanaman hortikultura. Gitu. Oke, sekarang kita lihat di soal ya. Memiliki warna tanah hitam kecoklatan. Ya, hitam kecoklatan memang ciri tanah andosol, tapi itu bukan alasan kenapa cocok untuk hortikultura. Tanahnya geluh dan kandungan hara tinggi, benar juga. Ya kan, tapi itu bukan karakteristik khusus kenapa cocok hortikultura di situ. Gembur, kelembaban tanah tinggi, benar juga. Ini bisa jadi banget nih. Kemungkinan besar jawabannya C. Kemudian yang D, warna hitam kecoklatan konsistensi rendah. Tidak ada hubungannya juga ya, dan itu benar cirinya, tapi bukan alasan kenapa cocok banget untuk hortikultura. Kelembaban tinggi, teksturnya tanah debu berliat. Kalau dia debu berliat itu bukan tekstur dari si andosol. Jadi jawabannya adalah yang C. Gampang bukan? Kamu cukup tahu karakteristik khusus dari tanah tersebut dan tahu si tanaman hortikultura itu apa sih sebenarnya. Oke. Dari soal ini gampang banget kan? Oke, sahabat, jadi di soal ini tetap ngebahas pedosfer juga. Dan ini di soal UGM Utul ya, 2017. Di soal ini dibahas tentang faktor non-alami yang mempengaruhi kualitas air tanah. Oke, yang namanya kualitas air tanah itu kan dipengaruhi sama ada yang alamiah, ada yang non-alamiah. Kalau dia non-alamiah berarti dia karena buatan manusia. Ya kan? Alamiah berarti dari alam. Nah, kita harus mencari option ini yang termasuk dalam alamiah dan mempengaruhi kualitas tanah. Oke? Option A, kandungan kimia air hujan di permukiman. Karena ada kata-kata air hujan. Air hujan itu udah pasti dia adalah alamiah karena bukan buatan manusia. Jadi bukan jawabannya. Yang B, keadaan lingkungan terbentuknya akuifer. Oke. Akuifer itu juga kan terbentuknya secara alamiah di alam. Akuifer itu adalah sumber air. Dan ini terbentuk alamiah di dalam tanah. Jadi udah pasti bukan. Yang C, alat mekanik untuk mengolah tanah. Oke, alat mekanik itu memang termasuk non-alamiah. Tapi alat mekanik itu tidak mempengaruhi kualitas air secara langsung. Tapi alat mekanik itu mempengaruhi tekstur tanah. Mempengaruhi bukan tekstur, struktur. Mempengaruhi struktur tanah. Jadi bukan ke kualitas air tanah. Walaupun nanti dari struktur tanah itu akan berpengaruh tidak langsung juga. Tapi di sini kan soalnya non alamiah yang diminta ya. Selanjutnya adalah yang D, penggunaan pestisida di lahan pertanian. Nah, ini bisa jadi jawabannya nih. Kenapa? Karena kamu harus ingat yang namanya pestisida itu kan adalah buatan manusia. Tujuannya adalah untuk membasmi hama. Nah, si pestisida ini itu akan menimbulkan namanya residu tanah. Residu tanah ini nanti akan berpengaruh ke kualitas air tanah. Gitu. Jadi jawabannya kemungkinan besar adalah yang D. Kenapa Kak jawabannya bukan yang E? Kalau irigasi, pola penggunaan irigasi itu memang buatan manusia kan? Irigasi itu memang non alamiah, tapi itu tidak berpengaruh terhadap kualitas, tapi pengaruhnya terhadap ketersediaan air, bukan kualitas air. Ya kan, jadi jawabannya D ya. Nah, kalau alamiah itu sendiri tuh kayak contohnya tuh kayak tanaman, bukan tanaman. Kayak tadi hujan, ya kan. Itu termasuk dalam kualitas air tanah yang alamiah. Gampang kan soal geografinya? Oke sahabat, tadi sudah ada 5 soal contoh sampel, soal SBMPTN dan juga soal UM
tentang subbab pedosfer. Jadi kuncinya di pedosfer ini kamu harus tahu jenis tanah itu, kamu harus tahu karakteristik tanah tersebut, dan harus tahu erosi serta metode-metode konservasinya, ya kan? Jadi tetap semangat belajarnya dan diulangnya lagi materinya supaya kamu bisa ngerjain soal pedosfer lainnya dengan benar dan tepat. Oke? Terima kasih, sampai jumpa di video pembahasan berikutnya. Bye-bye.